Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kisah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal beliau berdakwah. Pada pertemuan kita yang lalu kita sudah sampai kepada pembahasan tentang masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas apa sih tindakan orang-orang kafir Quraisy setelah masuk Islamnya Hamzah dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Setelah masuk Islam Hamzah dan Umar, awan kelabu yang selama ini menutupi kaum muslimin sudah mulai hilang. Dan mabuk penyiksaan yang dilancarkan oleh orang-orang kafir Quraisy sudah mulai terkikis sedikit demi sedikit, dan mereka sudah memulai untuk memiliki pemikiran baru untuk menghalangi laju dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah seorang di antara mereka yang bernama Utbah bin Rabi'ah atau yang berkunyah Abul Walid, orang ini bertemu dengan pembesar-pembesar Quraisy lainnya yang sedang duduk-duduk di Masjidil Haram. Sedangkan di sisi yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk menyendiri. Utbah pun berkata kepada orang-orang Quraisy, "Bagaimana menurut pendapat kalian bila aku memberanikan diri untuk menyongsong Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berbicara langsung dengannya serta memberikan beberapa penawaran kepadanya yang mudah-mudahan sebagian tawaranku itu diterima olehnya, lalu kita semua sepakat untuk menunaikan keinginannya sehingga dia tidak lagi mengganggu kita." Maka orang-orang itu mengatakan, "Tentu saja wahai Abul Walid, pergilah engkau temui Muhammad itu dan berbicaralah dengannya." Maka Abul Walid pun pergi berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abul Walid mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai anak saudaraku," artinya wahai keponakanku, "sesungguhnya engkau mengetahui dengan benar bahwa dirimu di antara kami memiliki kedudukan yang tinggi dan engkau dari garis keturunan yang luhur. Dan sesungguhnya engkau telah datang membawa sesuatu yang amat serius
sehingga ajaran yang kau bawa itu membuat kaummu bercerai-berai. Engkau menyesatkan mereka, arti menganggap mereka itu sesat dari jalan yang lurus. Sesembahan-sesembahan dan agama mereka engkau cela, dan nenek moyang mereka engkau kafirkan. Dengarkanlah aku. Semoga sebagian penawaranku diterima olehmu, dan bagaimana pendapatmu tentangnya. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Abul Walid, wahai Abul Walid, silakan anda bicara, aku akan mendengarkannya. Abul Walid pun mengatakan kepada Nabi SAW, wahai keponakanku, jika apa yang engkau bawa ini semata-mata untuk mendapatkan harta, kami akan mengumpulkan harta yang banyak untukmu, sehingga engkau akan menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Jika yang kau bawa ini semata-mata untuk mencari kedudukan, maka kami akan mengangkat engkau sebagai pemimpin kami, tuan kami, sehingga tidak ada satu perkara pun yang kami putuskan kecuali melalui dirimu. Atau jika yang kau bawa ini semata-mata agar engkau menjadi seorang raja di antara kami, kami akan setuju engkau akan jadi seorang raja. Atau mungkin yang datang kepadamu adalah seorang jin, kami akan mencari tabib untuk mengobatimu, dan kami akan mengeluarkan uang atau harta kami demi kesembuhanmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abul Walid, wahai Abul Walid, sudah selesaikah anda berbicara? Abul Walid mengatakan, iya. Maka Rasulullah SAW pun mulai berbicara dengan membaca beberapa ayat dalam surat Fussilat, di mana Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Hamim, tanzilun minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basyiran wa nadhira. Fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina waqarun wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana 'amilun. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilayhi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Hamim, Al-Quran ini diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan sebagai bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Yang di dalamnya Al-Quran ini membawa berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling darinya serta tidak mendengarkannya. Dan mereka berkata, hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau seru kami kepadanya, dan telinga kami telah tersumbat. Dan di antara kami dan engkau ada dinding pembatas. Beramallah engkau. Sesungguhnya kami pun melakukan amalan sesuai dengan keyakinan kami. Katakanlah wahai Muhammad, aku ini hanya seorang manusia biasa seperti kalian juga. Hanya saja telah diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan yang kamu sembah
adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu tetaplah beribadah hanya kepadanya dan mohonlah ampunan kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmain wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan yang seluruh alam. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyam sawa'an lis-sa'ilin. Dan dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya, dan kemudian dia berkahi dan dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang mereka perlukan. Thumma istawa wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyamin sawa'a lis-sa'ilin. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Kemudian dia menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh, sukarela. Faqadahunna 7 samawatin fi yawmain wa auha fi kulli sama'in amraha. Lalu Allah menciptakan 7 lapis langit dalam 2 hari, dalam 2 masa, dan pada setiap langit dia mewahyukan urusan masing-masing. Wa zayyana as-sama'a ad-dunya bimasabiha wa ihfadha. Dan kami menghiasi langit yang terdekat, yaitu langit dunia, dengan bintang-bintang, dan kami memeliharanya. Dzalika taqdirul azizil alim. Dengan demikianlah kekuatan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui. Fa in aradu faqul fa anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adi wa thamud. Jika mereka berpaling, maka katakanlah aku telah memperingatkan kamu akan bencana petir seperti petir yang menimpa kaum 'Ad dan kaum Thamud. Dalam riwayat Ibnu Katsir, dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan Abul Walid ketika mendengar ayat 13 dari surat Fussilat ini, dia tutup mulut Nabi SAW. Lalu dia bangkit dan pergi. Sebelumnya dia dengar dengan khusyuk. Ya. Dia dengar dengan khusyuk bacaan Nabi SAW. Ketika sampai pada ayat fa'in a'radu, ayat 13, dia khawatir, dia terkena petir itu, maka dia tutup mulut Nabi SAW. Lalu dia pulang ke kaumnya. Orang-orang yang melihat raut wajah Abul Walid telah berubah, mereka berkomentar, sungguh Abul Walid telah datang kepada kalian dengan raut muka yang berbeda dengan raut mukanya sewaktu dia pergi. Setelah itu Abul Walid duduk bersama mereka. Mereka berkata kepada Abul Walid, apa yang kau bawa wahai Abul Walid? Dia berkata, yang aku bawa bahwa aku telah mendengar suatu perkataan demi Allah, belum pernah sama sekali aku dengar semisalnya. Wahai kaum Quraisy, demi Allah, dia bukanlah sihir. Dia bukanlah sihir. Dan dia bukanlah syair.
dan bukan pula tukang tenung. Wahai kaum Quraisy, patuhilah aku, serahkan urusan itu kepadaku, serta biarkanlah orang ini. Biarkan dia dengan urusannya. Biarkan dia melakukan apa yang dia lakukan. Menjauhlah dari urusannya. Demi Allah, sungguh ucapannya yang telah aku dengar itu akan menjadi berita besar. Sungguh ucapannya yang telah aku dengar itu akan mengguncang dunia. Jika orang-orang Arab dapat mengalahkannya, maka kalian telah membereskannya tanpa campur tangan. Dan jika dia berhasil mengalahkan orang-orang Arab, maka kerajaannya adalah kerajaan kalian juga. Keagungannya adalah keagungan kalian juga. Maka dengan demikian kalian akan menjadi orang-orang yang paling bahagia. Mereka mengira Abul Walid ini sudah disihir oleh Nabi SAW. Kata mereka, demi Allah wahai Abul Walid, dia telah menyihirmu dengan lisannya. Kata mereka. Kata Abul Walid, ini pendapatku. Terserah apa yang ingin kalian katakan dan kalian lakukan. Aku hanya menyarankan kepada kalian, biarkan dia dengan urusannya. Jadi kisah ini hampir-hampir membuat Abul Walid ini masuk Islam. Saking dahsyatnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW di hadapan tokoh kafir Quraisy ini. Sehingga membuat mereka tidak berkutik. Nah, ini juga pelajaran buat kita, siapapun yang kita hadapi dari orang-orang yang menentang dakwah ini, maka dahulukan daripada menyebut ayat-ayat Allah dan menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Meskipun kelihatannya mereka tidak mau menerima. Karena Allah tidak pernah salah memerintah, wa dzakir bil Qur'an may yakhafu wa'id. Peringatkan dulu dengan Al-Quran orang-orang yang takut akan ancamanku. Bahkan kepada orang kafir kita sampaikan ayat-ayat Allah kepada mereka. Nah, ini kisah tentang kegagalan Utbah bin Rabi'ah atau Abul Walid membujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa mereka berhenti sampai di situ? Tidak. Mereka masih melakukan negosiasi-negosiasi lainnya. Yang mana negosiasi tersebut tujuannya untuk menghentikan laju dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.